Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih berkumpul dan dapat mendengarkan kajian yang penuh nasihat daripada mutiara yang sudah disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin ini. Pada kesempatan ini adalah bab yang masih menerangkan tentang hiruk pikuknya syahrul Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka bahwasanya pada bab selanjutnya kita sudah didengarkan bahwasannya banyak sekali fadilah bagi seseorang yang berpuasa. Bahkan Allah tidak segan-segan untuk memberikan kesemuanya itu kepada orang yang berpuasa. Maka salah satu keutamaan dari orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan ganjaran langsung dari Allah, bukan daripada makhluk yang lain. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kuasanya Allah tentang ganjaran dan pahala orang yang berpuasa. Mungkin kita sholat berjamaah, sudah banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya sholat berjamaah pahalanya beberapa derajat. Kemudian melakukan zakat beberapa derajat. Kemudian halal ibadah yang lain sudah ada beberapa hitungan yang sudah dipastikan akan pahala tersebut. Akan tapi tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu mengetahui berapa jumlah pahala yang diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati syahri Ramadan. Dalam keutamaan bulan Ramadan ini, musannif mengutip satu buah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dengan menyebut nama Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu anni, tentangku, fa inni qaribun, maka sebutkanlah atau jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibud da'watad da'i, aku akan mengabulkan segala permohonan dari orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, maka apabila ia berdoa kepadaku, falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran yang telah aku buat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Maksud dari ayat ini adalah aifaqul lahum inni qaribun, adalah bahwasannya aku, kata Allah, merupakan Tuhan bagi mereka semua, dan bahwasannya Allah itu sangat dekat dengan Allah. Wa huwa tamtsilun likamali ilmihi bi af'alil ibadi wa aqwalihim. Firman ini merupakan suatu gambaran dari kesempurnaan ilmunya Allah tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan hambanya. Ala ahwalihim bihali man qaruba makanuhum, dan bahwa dia mengetahui, Allah maksudnya, tentang hal ihwal atau sebab dan perbuatan mereka, kemudian diumpamakan dengan keadaan orang-orang yang dekat tempatnya dari mereka. Kemudian diriwayatkan juga ruwiya anna a'rabiyan ja'a ila nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada seorang A'rabi atau orang Badui lah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribu rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih?" Fanazalat hadhil ayah.
Si A'rabi itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dekatkah Tuhan kita sehingga kita dapat berbisik kepadanya? Ataukah jauh sehingga kita harus memanggilnya?" Maka turunlah ayat ini, "Ujibud da'watad da'i idza da'ani, takrirul qurbi wa wa'dun lidda'i bil ijabah." Bahwasannya firman ini merupakan penegasan tentang dekatnya Allah dan merupakan janji akan dikabulkannya orang yang berdoa. Setelah si Badui, si A'rabi ini bertanya kepada Rasulullah, turunlah bahwasannya Allah itu selalu dekat dengan hambanya, dan apapun yang diminta oleh hambanya tidak perlu berbisik, tidak perlu berteriak-teriak, hanya kerentak saja ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka apapun yang kita minta kepada Allah itu akan terkabulkan. Bahwasanya diceritakan seorang A'rabi, seorang Badui ini memang terkenal sebagai orang yang su'ul adab kepada Rasulullah. Akan tapi su'ul adab tersebut dapat membuat ilmu baru. Contohnya ketika itu pada waktu Rasulullah berkhutbah tentang hari kiamat, hampir semua jamaah para sahabat itu menangis mendengarkan khutbah dari Rasulullah yang begitu menggelegar tentang hari kiamat. Kemudian si Badui ini, si A'rabi ini, dalam benaknya ya memang anti mainstream si Badui ini, si A'rabi. Dia itu menanyakan, kapan ya Rasulullah? Menanyakan dalam hatinya, Rasulullah ini menerangkan tentang hari kiamat, tapi tidak menyebutkan kapan hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian si A'rabi ini menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wah engkau menceritakan kiamat seperti ini, tapi engkau tidak menyebutkan kapan kiamat itu akan datang." Kemudian si sahabat semuanya ketika itu menjadi jamaah sholat Jumatnya bertanya, iya ya, ternyata pertanyaan si A'rabi ini ada benarnya. Karena memang Rasulullah itu dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah ada yang membiarkan, ada yang memang bahwasanya Rasulullah tidak mendengarkan apa yang ditanyakan oleh A'rabi. Kemudian setelah sholat Jumat didatangilah Rasulullah dan ditanyakan kembali, dan dikelilingi oleh semua jamaah sholat pada waktu itu. "Wahai Rasulullah, engkau ini menjelaskan tentang hari kiamat begini, tapi kapan ya Rasulullah?" Karena memang Rasulullah itu makhluk yang maksum, al-insanul kamil, makhluk yang sempurna. Dijawab ya oleh Rasulullah, karena Rasulullah sungguh cerdas. "Wahai A'rabi, engkau menanyakan itu apa persiapanmu ketika aku menyebutkan bahwasannya kiamat itu hari ini. Dijawablah oleh A'rabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apapun. Ibadahku ya biasa-biasa saja. Saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gini. Artinya ibadahnya biasa-biasa saja. Lah terus kamu menanyakan kiamat." Tapi Rasulullah, bahwasannya aku memang tidak melakukan ibadah untuk mempersiapkan banyak sekali tentang hari kiamat nanti. Akan tapi saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudianlah turunlah ucapan sabda dari Rasulullah, "Almar'u ma'aman ahab." Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Bahwa ini masyhur, bahwasannya hadis ini menjadi hadis mutawatir sahih yang dibenarkan banyak sahabat. Akan tapi ketika si Badui ini memiliki adab yang bagus, maka bertanya 4 mata dari Rasulullah, hadis ini menjadi hadis ahad. Bisa saja dilemahkan ketika ingin menurunkan atau meriwayatkan hadis tersebut. Maka inilah salah satu keuntungan seorang A'rabi ini memiliki pemikiran di luar jangkauan umat Islam pada saat itu. Kemudian falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhiku, ai idza da'autuhum lil iman wat ta'at, yakni apabila aku menyeru mereka supaya beriman dan taat, kama ujibum idza da'uni limuhimmatihim, sebagaimana aku memenuhi mereka apabila mereka berdoa kepadaku demi kepentingan mereka. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, amrun bisabati wal mudawamati alaih, firman ini merupakan perintah supaya tetap, wal mudawamati alaih, dan senantiasa beriman kepada Allah. La'allahum yarsudun,
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rojina isobatar rusdi, berharap akan tetap pada ar-rusdu, artinya dalam petunjuk menuju kebenaran, al-haqnya Allah, wa huwa isobatul haq. Nah, ini adalah tetap pada kebenaran. Ufaku wa quri'a bi fathi sini wa kasriha, dan firman ini dibaca dengan memfathahkan shinnya atau mengkasrokannya. Jadi bisa dibaca la'allahum yarsyadun atau la'allahum yarsyidun. Wa'lam annahu ta'ala lamma amarahum bisawmi syahr, dan ketahuilah bahwasannya setelah Allah Ta'ala menyuruh kaum muslim untuk berpuasa selama sebulan, wa mura'atil iddadi wa hasahum alal qiyamati biwadha'i fit takbiri wasyukur, dan memperhatikan bilangan hari-harinya. Ini memperhatikan bilangan hari-harinya serta menyuruh mereka menunaikan tugas-tugas takbir dan bersyukur kepada Allah. Aqabahu bihadhil ayat tadallat ala annahu khabirun bi ahwalihim, maka dilanjutkanlah dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa Dia maha waspada terhadap ihwal mereka. Sami'un li aqwalihim, bahwasanya Allah itu maha mendengar perkataan-perkataan mereka. Mujibun li du'aihim, dan maha mengabulkan doa mereka. Majazihim ala a'malihim ta'kidan lahu wa hassan alaihim, maha mengabulkan doa mereka dan maha pembalas terhadap perbuatan-perbuatan dan perintah untuk berpuasa. Sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu maha membalas segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, khususnya berpuasa. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli 'ala nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari Anas bin Malik mengulang dari hadis sebelumnya bahwasannya tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali dihalangi oleh suatu tabir antara doa itu dengan langit sehingga orang itu membaca sholawat. Jadi ketika orang bersolawat tidak ada tabir antara doanya dan langit, langsung tembus menuju arsy dan didengar oleh Allah serta dikabulkan. Fa idza shalla alaihi yukhraqu dzalikal hijabu wa yadkhulud du'a wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'a'u. Apabila ia telah bersolawat kepadanya, maka tertembuslah tabir itu dan doa pun masuk. Wa yadkhulud du'a wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'a, dan apabila dia tidak melakukan hal itu maka doanya akan kembali. Nah, ini tentang hadis ini ada sedikit riwayat atau cerita. Wa hukiya anna wahidan minas sulaha jalasa litasaddu wa nasiya salata ala nabi alaihi salatu wassalam. Fara'a Rasulullah fi naumi faqama alaihi salatu wassalam faqala lahu limana sita sholata alayya. Bahwasannya ada seseorang yang soleh duduk untuk membaca tasahud dan dia lupa untuk bersolawat. Maka dia bermimpi melihat Rasulullah. Setelah sholat beliau bangkit lalu bersabda kepadanya, wahai kamu orang soleh, kenapa kamu lupa bersolawat kepadaku? Faqala ya Rasulullah istaghaltu bisana'illahi wa ibadatihi fanasitu sholata alaik. Ya Allah, ya Rasulullah, bahwasannya aku sibuk memuji Allah dan menyembah kepadanya sehingga aku lupa bersolawat kepadamu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, amma sami'ta qawli al-a'malu mawqufatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusalla alayya. Kamu tidak mendengar perkataanku ya, kata Rasulullah. Amal-amal digentikan, al-a'malu mawqufatun, segala amal akan dihentikan, wa da'awatu mahbusatun, dan segala doa-doa itu akan ditahan oleh Allah. Hatta yusalla alayya, hingga engkau atau hamba-hambaku ini bersolawat kepadaku. Walau anna abdan ja'a yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya. Dan sekiranya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan dari seluruh penduduk bumi,
walam yakun fiha solatun alayya, akan tapi mereka tidak membawa solawat untukku. Ruddat alaiha sanatuhu falam yukbal minha syai'un, maka kebaikan-kebaikannya itu dikembalikan kepadanya, sedikit pun tidak akan ada yang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam naja rabbahu faqol, diriwayatkan bahwasannya Nabi Musa alaihi salam pernah bermunajat kepada Tuhannya dengan perkataan, Ilahi hal akramta ahadan misla ma akramtani haitsu asma'tani kalama. Tuhanku, apakah engkau memuliakan seseorang seperti halnya engkau memuliakan aku, hingga engkau mendengarkan firman-Mu kepadaku. Qala Allah Ta'ala, ya Musa, inna li ibadan ukhrijum fi akhiriz zaman. Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, sungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang aku keluarkan mereka di akhir zaman. Fa akrimuhum bi syahri Ramadan, yang mana mereka itu memuliakan bulan Ramadan. Wa ana akunu aqraba ilaihim minka, dan aku sangat dekat dengan mereka daripada denganmu. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijab, karena sesungguhnya aku berbicara kepadamu sedang antara aku dan kamu ada 7.000 tabir atau 7.000 penghalang. Fa idza shamat ummatu Muhammadin wa biyaddat sifahuhum wasfarrat alwanuhum arfa'u tilkal hujuba waqtal iftar. Namun apabila umat Muhammad berpuasa, umat Nabi yang terakhir nanti, sedang bibirnya mereka memutih dan warna-warna mereka memucat, maka aku angkat tabir-tabir itu di waktu mereka berbuka. Ya Musa, tuba limana abisa kabiduhu wajah abadnuhu fi Ramadan. Wahai Musa, beruntunglah orang yang kehausan hatinya dan lapar perutnya di bulan Ramadan. Fala ujazihim duna liqa'i, aku tidak memberi balasan kepada mereka selain pertemuan mereka denganku. Allahu Akbar. Bahwasannya memang nikmat Allah yang paling tinggi tingkatnya adalah ketika seorang hamba bisa berhadapan langsung, bermuajaah, bertatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat. Ketika ditanya nikmat apa yang paling agung dan paling tinggi, adalah nikmat bermuajaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yambagi lil aqili ay ya'rifa hurmata hadzal syahr, maka seyukianya lah bagi orang yang berakal untuk mengetahui kehormatan bulan ini, yakni bulan Ramadan. Wa yafadhu qalbahu fihi minal hasad wal adawat lil muslimin, dan memelihara hatinya di waktu itu dari kedengkian dan permusuhan terhadap sesama kaum muslimin. Wa ma'adzalika yakunu khaifan wa khashiyan wa huwa ayyaqbalu shaumahu amla, dan selain itu hendaknya khawatir dan takut kepada Allah, apakah puasa-puasanya diterima atau tidak. Haitsu qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yakhrujus shaimuna min kuburihim, orang-orang yang berpuasa akan keluar dari kubur mereka. Wa ya'rifuna siyamahum yata'allaquna bil muwa'idi wat ta'watuhu wal abarik, dan melihat puasa-puasa mereka menyambut dengan hidangan-hidangan makanan, bingkisan-bingkisan dan kendi-kendi. Yuqalu lahum, dikatakanlah kepada mereka, kulu qad ju'tum hina sabi'an nas wasrobu qad atistum hina ruyan nas, makanlah sesungguhnya kalian telah merasakan dahaga di saat orang-orang lain kembung, dan beristirahatlah maka mereka pun makan dan minum. Wastirahu fayakulu wa yashrabu wan nasu fil hisab, maka mereka pun makan dan minum sedang orang-orang lain masih menghadapi hisab. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa, bahwasannya mereka di dunia sudah diberikan ibadah,
untuk menahan nafsunya dari makan dan minum, menahan ego untuk mementingkan kepentingan pribadi, menahan syahwat, menahan segala pikiran kotor, menahan bibir yang kering, menahan bibir yang berwarna putih. Agar apa? Agar menerima balasan ketika di akhirat nanti. Banyak orang yang masih dihisap, orang-orang yang tidak melakukan ibadah puasa Ramadan masih dihisap. Kita sudah beristirahat, kita sudah makan, kita sudah minum, kita sudah menikmati nikmat-nikmat Allah duluan sebelum mereka masuk dalam surganya Allah. Itulah keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahwasannya segala sesuatu itu tidak mungkin ketika kita sudah merasa yakin, memiliki niat untuk selalu tawakal kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, khususnya puasa Ramadan yang akan kita hadapi ini. Semoga apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan dan apa yang sedang kita lakukan di bulan Sya'ban ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan diterima apapun amal yang sedang kita lakukan saat ini, sehingga nanti amal tersebut bisa menjadi pemberat timbangan kita di yaumul mizan, di mana kebaikan kita lebih berat daripada kejelekan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.